Kiranya di dalam perenungan kami boleh mengenal betapa luar biasanya Engkau, betapa besarnya kuasa-Mu, dan betapa nama-Mu layak disembah. Dan biarlah setelah perenungan ini, hati kami menyembah Engkau. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu. Kalau lihat di kiri saya, ini ada tulisan growing in worship, bertumbuh di dalam ibadah. Ini bukan cuma suatu dekor aja, ini merupakan suatu fokus di gereja kita tahun ini. Jadi kalau tahun lalu kita berusaha bertumbuh di dalam misi, tahun ini tema kita berusaha bertumbuh di dalam ibadah. Kalau minggu lalu kita berbicara kita memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan, minggu ini kita berbicara kita mau memuji Tuhan atas kekuatan Tuhan. Dengan ide ini, mari kita buka Mazmur 29. Saja kita buka Mazmur 29. Beberapa kali saya khotbah di kebaktian utama, sekalipun saya nggak pernah ngajak Bapak Ibu di GKI Pluit untuk baca bareng. Karena sebayangan saya kayaknya sulit ya diajak baca bareng. Nah sore ini saya mau coba eksperimen, kira-kira bayangan saya benar apa salah. Padahal kalau di GKI Muara Baru saya selalu ajak baca bareng. Saya coba ajak kita baca bareng. Mazmur 29, saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat kedua, begitu seterusnya sampai ayat terakhir. Mazmur 29, saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat kedua, begitu seterusnya sampai ayat terakhir. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Eksperimennya berhasil, ternyata kita bisa ya baca bareng yang di GKI Pluit ya. Anyway, kita akan membicarakan tentang memuji Tuhan atas kekuatannya. Kita akan membahas dari 3 tahap. 1, kita akan memikirkan tentang apa yang Daud lakukan. Kedua, kita akan memikirkan bagaimana Daud melakukan apa yang dia ingin lakukan. Baru terakhir, dalam terang apa yang Daud lakukan dan bagaimana dia melakukannya. Lalu so what sih buat kita, apa yang kita bisa pelajarin. 3 tahap ini kita masuk langsung yang pertama, apa yang Daud lakukan. Sedikit penjelasan sebelum kita masuk memikirkan apa yang Daud lakukan. Di dalam ilmu komunikasi ada yang disebut speech act theory, teori tindak tutur. Intinya apa? Intinya yang mengingatkan kita atau membuat kita aware kalau di dalam kita berkomunikasi, kita seringkali menggunakan bahasa tidak cuma untuk menyampaikan informasi, melainkan juga untuk melakukan suatu aksi. Kita dalam berkomunikasi, kita menggunakan bahasa tidak cuma untuk menyampaikan informasi, melainkan juga untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya apa? Contohnya, sekitar 1 minggu yang lalu, istri saya yang lagi hamil tua itu membersihkan rumah dengan sangat bersih. Dan saya terkagum-kagum sama istri saya, dan saya ingin memuji istri saya. Saya ingin mengapresiasi. Malam-malam pas udah beres semua, bersih, malam-malam saya bilang, sayang makasih ya, hari ini kamu udah bersihin rumah. Tujuan saya pengen mengapresiasi, tapi ternyata istri saya pas dengar saya ngomong kayak gitu, langsung melihat saya. Dan dia langsung jawab, maksudnya apa? Maksudnya kemarin saya gak bersih-bersih. Nah ini bayangan, kegambar ya, bahasa. Saya ngomong cuma terima kasih sudah bersih-bersih. Maksud saya ingin memberikan pujian, tapi ternyata bisa ditangkap sebagai sindiran. Nah kita perlu memahami dinamika ini, kenapa? Karena penulis Alkitab juga menggunakan bahasa seperti kita. Mereka menggunakan bahasa juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk melakukan suatu tindakan. Dan
berkaitan dengan teks kita, apa yang Daud katakan itu kita bisa lihat di ayat 1 dan 2. Daud ngomong apa? Daud ngomong kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Atau dengan kata lain Daud berkata, kepada penghuni sorgawi untuk memberikan kemuliaan dan kekuatan hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Ini yang Daud katakan. Yang jadi pertanyaan kita adalah apa yang sebenarnya Daud lakukan? Masih ingat contohnya saya bilang ucapannya adalah makasih sudah bersih-bersih, itu bisa dianggap sebagai pujian, tapi juga bisa dianggap sebagai sindiran. Nah kira-kira ketika Daud berkata kepada penghuni sorgawi, kemuliaan hanya kepada Tuhan, dia ini ucapannya kemuliaan hanya kepada Tuhan, tapi dia melakukan apa? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Daud melakukan apa? Itu kan sangat tergantung pada dua hal. Satu, itu kan tergantung sama siapa penghuni sorgawi yang Daud maksud. Kedua, berkaitan dengan apa konteks ajakan ini. Daud mengajak penghuni sorgawi untuk memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan, konteksnya itu apa? Bisa nangkep ya sejauh ini ya. Kita langsung masuk siapa penghuni sorgawi. Di dalam bahasa aslinya penghuni sorgawi itu menggunakan Bene Elim yang secara harafiah sebenarnya diterjemahkan gak ada hubungannya sama sorga. Diterjemahkan sebagai anak-anak Allah, sons of God. Dan di dalam 150 Mazmur, penulis Mazmur itu bisa menggunakan Bene Elim, anak-anak Allah, untuk merujuk cuma kepada dua subjek. Satu, merujuk kepada malaikat. Dua, merujuk kepada Allah-Allah bangsa non-Israel. Merujuk kepada malaikat, contohnya di sini siapa? Sebab siapa di awan-awan yang sejajar dengan engkau yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Nah ini membayangkan Tuhan di antara penghuni surgawi yaitu para malaikat. Ini contoh yang pertama. Tetapi kata yang sama juga kadang-kadang bisa dipakai pemasmur untuk merujuk pada Allah-Allah bangsa non-Israel. Contohnya di Mazmur 21 ayat 1 itu Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Nah ini sih membayangkan Allah bukan di antara malaikat tetapi Allah di antara Allah-Allah bangsa lain. Bisa nangkap ya? Nah di sini perlu kita stop sejenak dan kita memikirkan. Bisa membayangkan Allah di antara para Allah-Allah yang lain, apakah itu berarti kekristenan mengajarkan Allah itu ada banyak? Jawabannya tidak. Dan itu sangat jelas kita bisa tahu dari mana? Dari Shema Israel, pengakuan iman Israel. Kalau kita orang Kristen punya pengakuan iman rasuli, kalau saudara kita orang Muslim punya syahadat, kalau orang Yahudi punya yang namanya Shema Israel. Shema Israel itu dengarlah hai Israel, Tuhan adalah Allahmu, Tuhan itu Esa. Hear O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Jadi Alkitab selalu jelas kalau Tuhan itu satu, Esa. Lalu kalau Tuhan itu satu, kenapa pemazmur bisa ngomong Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah? Nah ini sederhananya, karena penulis Alkitab dan Allah seringkali berbicara di dalam bahasa yang dipahami oleh orang zaman itu. Ya kalau kita nonton Avengers, beberapa yang muda mungkin nonton Avengers, bisa membayangkan film yang saya nggak ingat episode keberapa, yang ada Zeus, dan itu ada Thor, ada mana yang bersekutu bareng-bareng dengan dewa-dewa yang lain. Nah itu bayangan yang tidak cuma ada dimiliki oleh orang mitologi Yunani kuno, tapi dimiliki oleh banyak bangsa Kanaan, bangsa Filistin, mereka juga punya pemikiran yang sama. Atau intinya apa? Mereka percaya Allah itu ada banyak. Dewa air itu ada, Allah api itu ada. Ini pemikiran yang sangat umum. Allah ketika berbicara, penulis Alkitab ketika berbicara Allah di antara para Allah itu sesederhana, ingin berbicara di dalam bahasa yang mereka pahami. Sekali lagi tidak bermaksud untuk menjelaskan kalau Allah itu ada banyak. Nah ini saya perlu jelaskan. Saya perlu tegaskan, kenapa? Karena tadi habis kau tiga, saya habis beres ngomong, ada yang masih bertanya, oh jadinya Kuan Yi atau Dewi Kuan Im itu ada di sorga ya? Enggak, sekali lagi enggak ya, enggak. Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Tapi mereka seringkali berbicara di dalam bahasa yang dipahami oleh orang zaman itu, yang memahami kalau Allah itu banyak. Jadi dipakai Allah untuk menunjukkan saya berbeda di antara Allah-Allah yang kamu percaya yang palsu itu. Kira-kira seperti itu. Dengan disclaimer itu kita masuk kembali topik kita. Kita lagi berbicara tentang siapa penghuni surgawi. Penghuni surgawi, penulis Mazmur seringkali merujuk antara ke malaikat atau ke Allah-Allah bangsa non-Israel. Nah di sini kita bisa tahu yang mana yang benar sejujurnya taunya dari konteks dan sayangnya dari Mazmur 29 kita nggak bisa tahu pasti.
scholars itu bisa berbeda pendapat, tapi izinkan saya share satu pemikiran yang menurut saya lebih meyakinkan dibandingkan pemikiran yang lain. Itu pemikiran seorang scholar namanya Peter Craigie yang melihat penghuni surgawi ini seharusnya merujuk pada ala-ala bangsa non-Israel. Kenapa? Karena dia melihat ada keserupaan antara Mazmur Daud di Mazmur 29 dengan nyanyian Musa di Keluaran 15. Keserupaan, kemiripan itu datang dari mana? Misalkan penekanan pujian kepada Tuhan karena kekuatan Tuhan yang dihubungkan dengan namanya Tuhan, yaitu Tuhan Yahweh. Kekuatan Allah yang ditunjukkan di dalam kuasa Allah atas air. Nah, pola ini ternyata ada juga di nyanyian Musa. Kekuatan nama kuasa Allah atas air. Kalau kemiripan ini benar, berarti penghuni sorgawi itu kita bisa pahami sebagai Allah-Allah di antara Allah lain. Kenapa? Karena di Keluaran 15 juga berbicara siapakah yang seperti engkau di antara para Allah. Jadi bisa nangkep ya alur pikirnya ya. Karena itu penghuni sorgawi itu berbicara tentang Allah Israel di antara para Allah-Allah yang lain. Kalau Peter Craigie ini benar dan Mazmur Daud itu memang benar-benar mirip dengan nyanyian Musa, maka dari nyanyian Musa kita bisa belajar kalau penghuni sorgawi bukan cuma Allah di antara Allah lain, tapi kita juga bisa tahu konteks dari ajakannya, karena kita bisa tahu Keluaran 15 itu konteksnya cukup luas. Nah, ini kita mulai ingat kembali pelajaran PL kita. Masih ingat Keluaran itu konteksnya seperti apa? Izinkan saya cerita sedikit bagi beberapa yang belum tahu. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Allah membebaskan bangsa Israel dengan memberikan 10 tulah. Tuhan pakai Musa. Lalu setelah diberikan 10 tulah, bangsa Mesir, Firaun bilang, ya udah silakan bangsa Israel pergi. Mereka pergi. Habis mereka pergi, Firaunnya nyesel. Aduh, ngapain gue kasih dia keluar? Akhirnya dikejarlah bangsa Israel. Bangsa Israel dikejar bangsa Mesir dengan penuh ketakutan lalu terjepit. Karena di depan mereka itu Laut Tebrau. Disitulah muncul mukjizat yang sangat terkenal di dalam kekristenan, yaitu mukjizat Musa membelah Laut Tebrau. Membelah Laut Tebrau, mereka kabur, bangsa Mesir mengejar dengan kereta kuda Firaun, disitulah mereka semua dihabisi karena Laut Tebrau tertutup kembali. Di tengah konteks kemenangan mereka yang hampir mati, tapi mereka menang itulah muncul nyanyian Musa, Keluaran 15. Yang artinya, konteks dari nyanyian ini, itu bukan nyanyian yang hanya memuji Tuhan atas kekuatan Tuhan belaka. Melainkan pujian atas kekuatan Tuhan yang Tuhan tunjukkan di dalam kemenangan di dalam perang. Karena itu kita bisa tahu Mazmur Daud juga berbicara hal yang sama. Konteksnya apa? Konteksnya inilah ajakan untuk memuji Tuhan atas kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa yang sekali lagi Tuhan tunjukkan di dalam kemenangan di perang. Masih ingat kita ngomongin ini semua lagi ngomongin apa? Kita lagi ngomongin ketika Daud berkata penghuni sorga, berikanlah kemuliaan semuanya hanya kepada Tuhan. Yang sebenarnya Daud lakukan itu apa? Ketika kita tahu satu penghuni sorga itu merujuk kepada Allah di antara Allah lain. Dan kedua ketika kita tahu konteksnya, inilah kita ajakan untuk memuji Allah atas kekuatannya. Yang Allah tunjukkan dalam kemenangan di perang, ketika kita mengetahui itu kita bisa membayangkan, jadi Daud yang sebenarnya Daud lakukan itu apa? Kita bisa membayangkan Daud setidaknya melakukan dua hal. Pertama, bayangkan kita di tengah konteks yang seperti tadi saya ceritakan, kita termasuk bangsa yang kalah. Kita baru bangsa yang kalah, kita semua yang punya Allahnya kita sendiri, kita semua yang punya Allah sebagai sumber kekuatan kita, tapi ternyata kita kalah, lalu kita lihat raja, musuh kita yang baru saja mengalahkan kita berkata, penghuni sorga atau dengan kata lain berkata kepada Allahnya kita, kepada Tuhan sajalah kemuliaan. Kira-kira pernyataan Daud itu bisa kita tangkap sebagai apa? Kalau kita termasuk bangsa yang kalah. Bagi yang kesulitan memahami, perkataan Daud, hai penghuni sorga, berikanlah kemuliaan hanya kepada Tuhan. Di kacamata bangsa yang kalah. Itu terdengar satu sebagai sindiran, kedua sebagai teguran, tetapi ketiga juga sebagai ajakan untuk berbalik dari Allah yang kamu percayai. Allah yang adalah sumber kekuatanmu itu baru terbukti kalah, karena itu yuk lihat Allah yang sesungguhnya, berharaplah kepada Dia. Itu hal pertama yang Daud lakukan dengan perkataan ini. Itu yang Daud lakukan kepada bangsa yang kalah. Hal kedua,
Daud, seakan-akan dia sebagai psikolog yang begitu memahami kedalaman manusia. Dia itu tahu bangsa Israel, walaupun di mulut mereka bisa memuji Tuhan atas kemenangan yang mereka rasakan. Tetapi Daud tahu di dalam kedalaman hati mereka sangat mungkin muncul perasaan, misalkan dalam konteks mereka bebas dari Laut Teberau, ya emang puji Tuhan, tapi untung juga saya larinya cepat, jadinya bisa lewat. Emang puji Tuhan, tapi untung juga karena saya udah belajar bela diri, akhirnya bisa perang sama orang Mesir. Untung juga karena saya punya jenderal perang yang hebat. Untung juga karena kita banyak berdoa atau berharap kepada Tuhan atau whatever. Intinya, seakan Daud tahu kecenderungan hati manusia yang di dalam kemenangan walaupun lidahnya memuji Tuhan tapi hatinya bisa sedikit muncul juga karena aku. Atau dengan kata lain mencuri kemuliaan Tuhan. Daud berkata, hai penghuni sorga, hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan. Atau dengan kata lain Daud berkata, kepada bangsa yang menang. Jangan ambil kemuliaan Tuhan, hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Dengan pernyataan, hai penghuni sorga, kepada Tuhan sajalah kekuatan. Daud berkata, baik kepada bangsa yang kalah, maupun kepada bangsa yang menang, kepada bangsa yang kalah diajak untuk berbalik berharap kepada Allah yang sesungguhnya yang sumber kekuatan, kepada bangsa yang menang Daud mengajak untuk jangan curi kemuliaan Tuhan, hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan. Atau dengan kata lain bahasa sederhananya, dengan pernyataan ini, apa yang Daud lakukan? Daud ini mengajak semua bangsa untuk memuji Tuhan atas kekuatan yang Tuhan tunjukkan. Baik lu bangsa yang kalah, walaupun lu ya bangsa yang menang, hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan. Itu yang Daud ingin lakukan. Bagaimana cara dia melakukannya? Nah ini kita jalan cukup cepat aja. Karena saya juga bukan orang yang sangat artsy atau sangat punya kepekaan seni yang baik. Di sinilah nyanyian, jadi ada banyak permainan puisi, ada permainan simbolis, permainan geografis, dan juga permainan kontras. Kita agak cepat. Permainan simbolis bisa lihat di Mazmur 5 ayat Mazmur 29 5 sama 6. Kita perhatikan di situ ada mematahkan pohon aras. Kita melihat ia membuat gunung Libanon melompat-lompat. Pohon aras, gunung Libanon, gunung Sirion, itu adalah simbol kekuatan yang mereka pahami. Pohon aras adalah kayu yang sangat kuat, yang kayunya sampai bisa dipakai untuk membangun bait Allah. Tapi pohon aras yang begitu kuatnya itu, kalau di hadapan suara Tuhan, ia patah dan tumbang. Gunung Libanon, gunung Sirion, yang begitu kokoh, immovable, tidak tergerakkan oleh apapun gempa sekalipun. Tapi ternyata di hadapan Allah, melompat-lompat seperti anak lembu. Bisa kebayang ya? Ini permainan simbolis. Ada juga permainan simbolis. Ada juga permainan geografis. Air, Gunung Libanon, padang gurun Kadesh, hutan. Ini berbicara tentang apa? Berbicara dari laut ke gunung, ke padang gurun, bahkan ke hutan, dari utara Libanon sampai selatan Kadesh. Itu dengan kata yang berbicara suara Tuhan yang sangat kuat dan lebih kuat dari semua simbolik itu tidak cuma kuat tapi ternyata jangkauannya luas dan menyeluruh. Terakhir, permainan kontras. Contoh, suara Tuhan yang ada di mana-mana, di laut ada, di air ada, di padang gurun ada, semua itu. Suara Tuhan yang begitu menggelegar itu. Kontras dengan suara penyembahan manusia yang ternyata cuma menggema di dalam baitnya. Terakhir, kekuatan Tuhan yang begitu mengerikan. Mengerikan kita lihat dari mana? Dari penggunaan kata kerjanya, mematahkan. Mereka gemetar atau dan sebagainya. Ini kekuatan yang mengerikan dan menghancurkan. Tapi di saat yang sama kekuatan Tuhan juga bisa menguatkan bagi umatnya. Nah ini permainan. Permainan simbolis, permainan geografis, permainan kontras. Intinya kalau kita membalik. Apa yang sebenarnya Daud ingin lakukan? Daud dengan mengatakan, hai penghuni sorga hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Dia berbicara baik kepada bangsa yang kalah untuk berbalik kepada Allah dan menyembah Allah. Dia berkata kepada bangsa yang menang untuk jangan mencuri kemuliaan Tuhan, hanya kepada Tuhan sajalah. Dan dengan melakukan itu dia merindukan seluruh bangsa untuk menyembah Tuhan. Dan gimana cara dia melakukannya? Dia melakukan dengan cara mengingatkan kalau di antara semua simbol kekuatan yang kau tahu, Allah jauh lebih kuat. Allah tidak cuma jauh lebih kuat, jangkauan kekuatan Allah itu luas dan menyeluruh.
Tetapi kok ironisnya, penyembahan itu cuma terdengar di baitnya. Padahal Allah itu berkenan loh untuk menganugerahkan kekuatan itu kepada umatnya. Simpel ya. Jadi sebenarnya Mazmur 29 itu cuma itu doang. Ingin ajakan untuk kita menyembah Tuhan atas kekuatan yang begitu luar biasa. Yang ia tunjukkan di dalam kemenangan. Daud ingin mengajak semua bangsa untuk memuji Tuhan. Karena memang kekuatan Allah jauh lebih kuat dari segalanya. Dan seluruhnya seperti yang kita sudah bahas. In light of, dalam terang semua ini. Lalu, so what sih buat kita? Bukankah ini pertanyaan yang paling penting? Izinkan saya memberikan 6 perenungan singkat. Pertama, khusus bagi beberapa di antara kita yang diberikan Tuhan karunia lebih dan sering pelayanan antara worship leader atau pelayan mimbar. Perhatikan apa yang Daud tadi lakukan. Sebelum itu, perhatikan Mazmur ini dimulai dengan apa? Dimulai dengan Mazmur Daud. Atau dengan kata lain, Daud itu penulis dari Mazmur ini. Dan Daud sebagai raja yang juga sering berperan sebagai WL. Nah, kita bisa melihat sikap hati WL yang terbaik. Perhatikan apa yang Daud tadi lakukan. Daud yang begitu peka dengan hati bangsa yang kalah. Daud yang begitu peka dengan hati bangsa yang menang. Daud yang menggunakan segenap kreativitasnya untuk bermain simbolis, geografis dan sebagainya. Semua itu Daud lakukan kenapa? Karena dia punya passion dan dia punya desperation. Supaya apa? Supaya semua lidah mengaku bahwa Tuhan adalah Raja. Nah, ketika kita worship leader, ketika kita pelayan mimbar, di satu sisi kita semua sebagai jemaat harus mengapresiasi karena ini yang pelayanan yang mereka lakukan dan membantu kita. Tapi di sisi lain, ketika worship leader dan pelayan mimbar melakukan itu, kita bisa melakukan itu sesederhana sebagai pertanggungjawaban atas talenta yang Tuhan berikan. Tapi ternyata itu tidak cukup. Kalau tidak ada passion agar semua lidah menyembah Tuhan. Dan passion itu yang ada di dalam Daud yang membuat dia bisa melakukan semua itu. Passion itu apakah ada di dalam kita selidiki hati kita masing-masing. Dan apabila tidak ada, kita bisa meminta Tuhan yang selalu mendengar. Itu perenungan pertama. Perenungan kedua, passion agar seluruh manusia itu menyembah Tuhan, itu seharusnya bukan cuma passion yang dimiliki oleh WL dan juga pelayan mimbar, tapi passion yang seharusnya dimiliki oleh kita semua. Semua. Nah, sekarang kita coba bayangin ini sendiri ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada alien melihat penyembahan di KU4. Kira-kira mereka akan melihat segenap umat yang berkumpul, yang begitu passionate untuk menyembah Tuhan, atau mereka melihat segenap umat yang berkumpul dengan begitu terbatas saja yang penting beres. Nah, kita semua yang berpartisipasi di dalam nyanyian, ya kita semua masing-masing menjawab. Kira-kira alien akan melihat apa? Atau kalau saya ubah imajinasinya. Bayangkan kita adalah bangsa Israel yang sedang dikejar-kejar bangsa Mesir dan nyawa kita benar-benar di ujung tanduk. Dan seketika itu juga Allah menyelamatkan kita dari Laut Tebrau. Kira-kira di tengah itu kita akan memuji Tuhan dengan, atau kita akan memuji Tuhan, yes. Passionnya kan berbeda. Apakah passion supaya nama Tuhan itu disembah oleh semua manusia, itu ada di dalam kita. Saya rindu supaya kita GKI Pluit suatu saat bisa dikenal mungkin di daerah Pluit sebagai orang-orang yang berkumpul karena kita semua passionate menyembah Tuhan. Itu perenungan kedua. Perenungan ketiga, kita tadi sudah perhatikan Daud yang dengan kalimatnya itu mengajak bangsa yang tidak mengenal Allah, yang masing-masing punya Allahnya sendiri sebagai sumber kekuatan. Kita pun sekarang, walaupun di antara kita tidak ada yang menyembah Marduk atau Baal atau Dagon, kita sendiri belum pernah dengar itu apa. Kita semua nggak ada menyembah Allah-Allah seperti itu, tapi kita semua juga punya sumber kekuatan kita sendiri. Segala sesuatu yang kalau itu nggak ada di dalam hidup kita, kayaknya besok kita nggak punya kekuatan untuk hidup. Adalah sumber kekuatan kita. Bisa banyak. Beberapa di antara kita mungkin itu pasangan yang sangat mengenal dan satu-satunya orang yang mengenal hidup saya. Yang kalau tanpa ada dia besok kayaknya nggak punya kekuatan. Bisa anak, bisa pekerjaan yang kalau nggak ada pekerjaan itu kayaknya hidup tidak ada artinya.
Bisa banyak hal, apapun itu. Kalau sumber kekuatan kita bukan pada Allah. Ajakan Daud itu ajakan yang baik buat kita. Hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Itu peran ketiga. Peran 4, kita memperhatikan Daud. Tidak cuma berkata kepada bangsa yang punya Allah lain, tapi Daud juga berkata kepada bangsa yang menang. Atau bangsa yang punya kesuksesan-kesuksesan. Masing-masing dari kita mendefinisikan kesuksesan yang berharga buat kita berbeda-beda. Orang tua bisa berbangga karena dia setelah mendidik anaknya yang punya sopan santun yang baik. Di antara kita yang karyawan bisa punya passion karena kita, bisa punya pride karena kita adalah karyawan yang terbaik. Dan inilah kesuksesan kita. Apapun. Dan kesuksesan ini tidak cuma di dalam dunia kehidupan sekuler kita, bisa juga di dalam kehidupan rohani kita. Karena sekarang kita sudah pelayanan. Karena sekarang saya baca Alkitab dengan sangat rajin. Atau apapun kemenangan-kemenangan yang berarti buat kita. Sadarilah dan pekalah kedalaman hati kita sebagaimana yang Daud sampaikan dan Daud sadari. Dalam hati kita, di setiap kemenangan yang kita lewati. Sangat mungkin loh muncul di dalam hati kita. Puji Tuhan. Tetapi juga karena aku cukup rajin, karena aku rela berkorban gak kayak orang lain. Atau apapun. Kalau itu muncul di benak hati kita. Sedikit mencuri kemuliaan Tuhan. Ajakan Daud adalah ajakan yang sangat bijaksana untuk kita. Hanya kepada Tuhanlah kemuliaan dan kekuatan. Itu perubahan keempat. Perubahan kelima. Beberapa hari terakhir saya membaca tentang seorang bernama Howard Marks. Howard Marks adalah seorang investor yang begitu terkenal, begitu mumpuni dengan kinerja dan reputasi yang begitu hebat. Sampai seorang jurnalis keuangan itu pengen interview dia dan pengen ketemu nih orang kayak apa. Di interview dia bertemu seseorang yang sangat dia tidak bayang-bayangkan. Seorang yang sangat kaya, seorang yang sangat sukses, seorang yang sangat brilian, seorang yang sangat pintar. Tapi pas ketemu ternyata dia adalah orang yang begitu humble, begitu rendah hati. Dia tahu bahwa seluruh kesuksesannya itu keberuntungan. Dia tahu ada begitu banyak variabel dan faktor yang di luar yang dia bisa kontrol, yang berkontribusi terhadap kesuksesannya dia. Sebegitu seriusnya dia, sampai di meja kerjanya dia taruh satu lukisan yang besar, yang ada kapal di tengah badai. Untuk selalu mengingatkan dia itu tuh siapa, dia itu tuh apa. Nah kalau kita ketemu orang yang seperti ini, kira-kira kita akan admire apa enggak? Saya sih mungkin admire, tapi ternyata bahkan orang seperti itu pun tidak cukup di mata Daud. Karena dia ascribe atau dia memberikan, itu memperhitungkan itu sebagai keberuntungan. Dia tidak memberikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Maksudnya saya apa intinya? Seandainya ada di antara kita yang punya bayangan yang keliru, kalau dari tadi Daud berkata kepada bangsa yang tidak mengenal Allah atau bangsa yang mencuri kemuliaan Allah, seakan-akan kalau ada di antara kita yang berpikir orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kejam, orang-orang yang tidak punya hati, sebenarnya enggak juga. Ini bisa menjadi orang-orang yang sangat bijaksana, orang-orang yang sangat rendah hati, orang-orang yang sangat murah hati, dan orang-orang yang sangat baik. Tapi mereka bisa kurang, kenapa? Karena mereka tidak memberikan segenap kemuliaan kepada Tuhan. Semoga tidak ada di antara kita yang menjadi seperti itu. Perenungan terakhir. Khusus bagi beberapa di antara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita tadi sudah melihat Allah itu layak disembah, kenapa? Karena dia jauh lebih kuat daripada segala sesuatu. Jangkauan kekuatannya begitu luas. Kita sudah melihat ajakan itu. Tapi kalau kita bayangkan Allah seperti apa yang lebih layak disembah daripada Allah yang lebih kuat dari segala sesuatu. Menurut saya satu macam Allah yang jauh lebih layak untuk disembah. Allah seperti apa? Allah yang sangat kuat dan lebih kuat dari antara apapun juga. Tetapi Allah yang walaupun begitu kuat, tetapi rela nampak lemah, rela tidak berdaya, rela diludahi. Dan bukankah Allah seperti itu yang kita kenal di mata Yesus? Nah kalau ada di antara kita yang belum mengenal Yesus, itu
Allah yang orang Kristen sembah. Allah yang begitu kuat, tidak ada bandingannya. Tetapi rela menanggalkan kekuatannya dan menjadi lemah. Bayi yang baru saja kita rayakan. Itu Allah yang orang Kristen sembah. Kalau beberapa di antara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, izinkan saya mengajak dengan kalimat dan kata-kata penulis Ibrani. Hari ini, apabila engkau mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Itu permohonan terakhir, saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Hanya kepada Engkau sajalah Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Engkaulah Raja, Engkaulah Allah penguasa, Engkau yang lebih kuat dari segala sesuatu. Dan biarlah lewat perenungan ini ya Tuhan. Beberapa di antara kita yang berharap kepada Allah-Allah lain. Kita bisa berbalik dan menyembah Engkau Allah satu-satunya. Beberapa di antara kita yang mencuri kemuliaan-Mu dapat bersama-sama dengan Daud berkata, hanya kepada Engkau sajalah kekuatan. Beberapa di antara kita yang belum mengenal Engkau dapat membuka hati dan mengajak Engkau untuk datang. Inilah kami ya semua, Tuhan kami adalah umat-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dan pakailah kami, pakailah lidah kami dan tanamkanlah di dalam hati kami passion dan semangat. Sehingga semua lidah itu bisa menyembah Engkau, semua lidah bisa mengaku bahwa Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang layak disembah semua lidah. Dan biarlah passion itu menyertai kami sebagai satu umat di KU4 di dalam partisipasi kami ibadah maupun di dalam keseharian kami. Karena memang Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang begitu kuat, yang kekuatan yang Kau juga anugerahkan bagi kami. Kiranya kekuatan-Mu itulah yang menjadi persandaran kami di dalam hari-hari ke depan. Kiranya kekuatan-Mu itulah yang menjadi sumber damai sejahtera dan ketenangan dalam hidup kami. Engkau Allah yang layak kami sembah dari kini sampai sepanjang masa. Haleluya. Amin.